Rahasia kompresor ngorok, tapi dingin. Pernah nggak lur, pas lagi enak-enaknya nyetir CR-V Gen 2 kesayangan, tiba-tiba ada suara ngorok dari balik kap mesin. Anehnya, kabin tetap dingin nyes kayak di kutub. Hati-hati lur, suara itu adalah kode keras dari mobil sampean kalau ada yang nggak beres. Kalau didiamkan, bisa-bisa dompet sampean yang ikut ngorok alias jebol, buat turun mesin AC total. Kenalin dulu lur, nama saya Misrani. Dulu saya sempat 7 tahun, bermain lumpur dan debu, jadi mekanik alat berat di tambang batubara. Sekarang, saya fokus di bengkel sendiri, sumber variasi, spesialis urusan AC, dan kelistrikan mobil. Pengalaman di tambang ngajarin saya kalau suara sekecil apapun di mesin itu ada artinya. Mari kita bedah kasus kompresor Denso ini, bareng-bareng. Hari ini ada tamu, namanya Mas Dimas, yang ngeluh CR-V-nya berisik. Lur, ini AC-nya masih dingin banget, tapi kok suaranya kasar ya, katanya. Masalah begini sering banget nimpa kompresor merek Denso di CR-V Gen 2. Suara ngorok tapi tetap dingin itu biasanya pertanda masalah mekanikal luar atau tahap awal aus di bagian dalam lur. Yuk kita cek satu-satu. Langkah pertama, cek fan belt atau tali kipasnya dulu lur. Kadang suaranya menipu, dikira kompresor padahal cuma belt yang sudah getas atau kering. Kalau beltnya aman tapi suara masih ada pas AC dimatikan, kemungkinan besar itu bearing pulinya yang sudah kena. Bearing yang aus bakal bikin suara kasar karena putarannya sudah nggak senter lagi. Nah, kalau suaranya baru muncul pas tombol AC ditekan ON, berarti masalahnya geser ke magnetic clutch lur. Bisa jadi centerpiece-nya sudah tidak rata atau bearing di dalamnya sudah mulai aus. Kalau ini masalahnya, solusinya cukup ganti satu set magnetic clutch saja tanpa harus buka jalur freon. Lebih hemat di kantong kan? Tapi gimana kalau suaranya tetap ada dan makin keras di dalam kompresor? Ini yang bahaya lur. Biasanya karena oli kompresor yang sudah kurang atau piston di dalamnya mulai lecet. Kompresor Denso itu presisi banget, kalau pelumasan kurang, gesekan piston bakal bikin suara ngorok. Meskipun masih bisa mompa freon dan bikin dingin, umur kompresornya sudah nggak lama lagi. Sekarang pilihannya ada dua lur. Mau servis atau ganti? Mas Dimas tanya, mending mana lur? Saya jelaskan. Kalau cuma bearing atau magnetic clutch, ganti partnya saja sudah cukup. Tapi kalau internal piston sudah lecet parah, mending ganti gelondongan, alias satu unit kompresor baru. Kenapa? Karena biaya servis besar seringkali hampir sama dengan beli baru yang lebih terjamin awetnya. Akhirnya Mas Dimas pilih ganti bearing dan kuras oli AC pakai mesin flushing supaya sisa-sisa gram besi hilang. Setelah dikerjakan, suara ngoroknya hilang total, dan dinginnya makin mantap. Ingat lur, mencegah itu selalu lebih murah daripada mengobati. Jangan tunggu kompresor macet total, baru dibawa ke bengkel, bisa merembet ke kondensor sama evaporator nanti. Matur suwun sudah menyimak tips dari saya lur. Jangan lupa follow dan share cerita ini ke teman-teman pemakai CR-V lainnya supaya nggak panik kalau dengar suara aneh di mesin. Ilmu itu mahal, tapi berbagi itu ibadah. Oh iya, saya mau tanya nih lur. Menur, mobil sampean pernah punya pengalaman AC ngorok juga nggak? Coba ceritain di kolom komentar ya. Intinya, kenali suara mobilmu sejak dini supaya nggak jajan banyak di kemudian hari. Kalau butuh bantuan soal AC atau kelistrikan, mampir saja ke Sumber Variasi, kita ngopi bareng sambil benerin mobil. Sampai jumpa di tips mekanik berikutnya lur. Tetap waspada, tetap rawat mobilnya, dan yang pasti, salam dingin.